mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Tapi juga ada satu ayat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Nanti kitab Ayub biar saya yang baca saja. Sedangkan Ibrani 12 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca berbalas-balasan. Ayub 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sekali lagi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Baik, kita lihat Ibrani 12. Kita akan baca berbalas-balasan mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya duluan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyiksa orang yang dianggapnya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam orang yang sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, dalam mengerti kita supaya kita Kita sama-sama ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Salam semua. Shalom. Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Saudara, dalam kitab Ayub tadi, di situ firman bilang, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Ya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Saudara, kata berbahagia di sini terhadap orang yang ditegur Allah itu tidak bermaksud, ya sekali lagi, tidak bermaksud bahwa dalam menjalani hidup ini ketemu tunggu ke Tuhan togur-togur terus supaya ketemu berbahagia. Ya, jadi tidak bermaksud seperti itu. Kalau Tuhan soalnya togor, nanti kau soalnya berbahagia. Ya, jadi kita tidak boleh salah memahami di sini. Jadi seolah-olah bahwa hidup ini tunggu ke Tuhan tegur dulu. Saya kasih contoh begini. Mungkin saya ingin buka wawasan kita terhadap ketemu punya anak. Misalnya dia lihat piring kotor ada di belakang sana. Nah, ada tiga contoh ini. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Atau kita ingin anak kita seperti apa? Yang mana? Pertama, ketika dia lihat piring kotor di belakang,
Dia tidak tunggu orang tua buka mulut, tapi dia langsung pergi cuci karena dia tahu bahwa tanpa orang tua suruh pun memang orang tua mau itu piring bersih. Sehingga dia pergi cuci, bersih-bersih, menyimpan, lalu simpan di tempatnya. Jadi ini anak tahu apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi keinginan atau kehendak orang tua. Yang kedua, dia sudah lihat piring kotor ada di belakang, tapi tidak pergi cuci lah begitu. Tunggu sampai orang tua, woi, kosong ini piring dong kasih dia bersih sendiri kok. Atau tunggu orang tua yang pergi cuci lagi. Orang tua sudah cari makan lagi, masak lagi, sudah makan lagi. Kau tunggu orang tua yang cuci. Begitu dia dengar ini orang tua punya teguran, maka pergilah dia lalu cuci itu piring kasih bersih dan menyimpan di tempat. Yang ketiga, sudah lihat itu piring kotor di belakang, tapi sudah cuci. Sudah ngomong itu sudah bergerak. Terakhir angkat kayu. Angkat kayu, pivot satu kali, baru dia bangun jalan, dicuci, menyimpan, simpan di tempat. Kira-kira model anak bagaimana yang kita dambakan? Sebagai orang tua yang mana kita sudah pelihara dari kecil, ya, pokoknya semua kebutuhan kita penuhi begitu, dan kita berharap anak ini menjadi anak kebanggaan kita di hari kemudian ketika kita ya sudah tua begitu. Tentu kita mengharapkan anak yang pertama tadi ya, kelompok pertama yang bisa membaca pikiran dan hati orang tua. Tanpa harus orang tua ngomong, apalagi harus main kayu. Karena firman bilang barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Jadi ketiga main kayu. Ya. Nah, saudara, jadi dalam ayat tadi berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Sekali lagi tidak bermaksud bahwa hidup ini tunggu Tuhan tegur dulu. Kalau Tuhan belum tegur, aman, lancar terus. Pokoknya tak usah pusing dengan Tuhan lah begitu. Tunggu Tuhan tegur dulu, buka mulut dulu, atau Tuhan main rotan dulu. Ya, UGD terima dulu, baru sadar bahwa Tuhan mau begini, lalu kita melakukan. Ya. Tapi oke lah. Manusia siapa yang tidak pernah buat salah? Ya, manusia siapa yang tidak pernah buat salah? Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di dalam keadaan seperti inilah firman tadi bilang, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Ya. Kenapa kita berkata demikian, saudara? Tentu karena ada alasan. Bahwa memang tiap-tiap teguran dan ganjaran itu tidak enak. Ya. Disinilah banyak orang tidak rela, tidak siap menerima teguran dan hajaran Tuhan. Karena ketika sudah sampai pada tingkat teguran dan hajaran itu biasanya tidak enak. Sehingga ayat yang ke-11 tadi, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Ya. Nah, di sini dibutuhkan reaksi setiap orang. Reaksi setiap orang terhadap teguran dan hajaran Tuhan itu berbeda. Ya. Ada orang yang bereaksi terhadap teguran dan hajaran Tuhan itu dengan hal-hal yang positif. Dalam arti begini, dia menerima teguran itu dan hajaran itu dengan hati yang rela. Seperti Alkitab tadi bilang, relakan hati dan bertobat. Artinya dia relakan hati dan dia mau menerima teguran itu, dia bersyukur atas teguran itu, dan dia ingin berubah dari teguran itu. Sedangkan ada orang yang tidak rela. Dalam arti tidak relakan hati untuk menerima teguran itu dan mau berubah sesuai dengan harapan Tuhan dari teguran dan ajaran itu. Ya, sehingga tidak sedikit orang pada akhirnya hancur. Ya,
hancur, tentunya bukan salah Tuhan, tetapi karena dia sendiri yang tidak mau berubah sesuai dengan harapan Tuhan dari teguran itu. Ya, tentu sebagai hamba Tuhan yang sering kita keluar pelayanan dan berhadapan dengan begitu banyak jemaat dengan karakter-karakter, tentu kita punya pengalaman-pengalaman ketika bagaimana firman Tuhan disampaikan dengan keras. Ada reaksi orang yang mau menerima dan mau berubah, tapi juga ada orang yang tidak mau menerima dan tidak mau berubah. Itu hal ya tentu kita temukan dalam pelayanan-pelayanan. Tapi juga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat tentu ada, kita temukan itu banyak. Tapi okelah, pada sore hari ini kita ingin belajar apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kata berbahagia di situ. Ya, berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Dan karena itu janganlah engkau menolak didikan yang maha tinggi. Ya, kata berbahagia di situ bagi orang ditegur itu apa maksud Tuhan di situ? Ya. Nah, saudara, tentu kita akan melihat ada enam hal yang saya mau berbicara di sini. Ya, dampak daripada teguran Tuhan bagi kita. Ya, orang-orang yang mau menerima. Saya tentu tidak terlalu banyak berbicara tentang orang yang tidak mau menerima, karena saya berbicara fokus pada kata berbahagia di situ. Terhadap orang-orang yang mau menerima teguran Tuhan dan tidak menolak didikan dari yang maha tinggi. Yang pertama, kenapa orang yang ditegur Tuhan itu dan dididik oleh yang maha tinggi itu berbahagia, kata Tuhan? Yang pertama, dalam ayat yang ke-5 bagian B dan 6, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Wahyu 3, barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar. Artinya kalau Tuhan masih mau menegur engkau, bahkan sampai Tuhan hajar engkau, artinya Tuhan masih sayang engkau. Tuhan masih mengasihi engkau. Jadi Tuhan sayang itu. Tuhan tegur itu karena Tuhan sayang. Tuhan mengasihi. Kebalikannya ialah kalau Tuhan sudah sayang, Tuhan sudah mengasihi engkau, Tuhan tidak akan tegur engkau. Maka saya mau pakai satu kata sederhana saja tentang perasaan kasih Tuhan ini. Ia membuat dia menegur kita, menghajar kita ketika kita salah. Artinya bahasa sederhananya begini. Kalau Tuhan masih tegur lu, Tuhan masih hajar itu karena Tuhan masih kasih lu, Tuhan punya muka, ya. Karena Tuhan masih kasih lu muka dan Tuhan masih kasih lu hati. Maka dirangkum dalam mengasihi. Barang siapa ku kasihi. Artinya Tuhan masih kasih lu hati. Dan Tuhan masih kasih lu muka, Tuhan punya muka. Lawan dari itu ialah ketika Tuhan tidak lagi kasih kau muka, alias Tuhan pasang belakang. Tuhan tidak kasih lagi engkau hati, alias Tuhan sudah tutup hati. Nah, coba saudara bayangkan kalau Tuhan sudah tidak kasih kita muka, tidak kasih kita hati lagi, apa jadinya kita? Saya bicara ini punya dasar Alkitab semua. Mari kita lihat 2 Tawarik. Kita lihat 2 Tawarik 7 dan bilangan 14. Ketika Tuhan masih kasih lu hati dan muka Tuhan, ya, telinga Tuhan, karena Tuhan sayang. Tapi bagaimana ketika Tuhan pasang belakang, alias Tuhan tidak kasih lagi Tuhan punya muka, ya.
2 Tawarik 7 ayat 15 dan 16 dan 19. Baca saja, baca ke sekitar, pakai mic baca ke sekitar. 2 Tawarik 7 ayat 15, 16 dan 19. 2 Tawarik pasal 7 ayat 15, 16 dan 19. Iya. Dengan firman Tuhan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang mataku terbuka dan telingaku mendengar doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, Ya. supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Ya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya, Ayat 19. 19. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan Ya. perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 20. maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Ya. Rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ya. Artinya Tuhan bilang dengan orang Israel bahwa hari ini beta punya mata, telinga, hati masih ada di ini rumah, masih pasang di sini. Selama kosong masih dengar beta. Tapi kalau sampai kosong balik belakang di beta dan sudah dengar lagi apa yang beta omong, maka beta punya mata, telinga, hati sudah ada lagi di sini. Alias beta balik belakang, beta punya hati tertutup, maka kosong beta cabut dari ini negeri, beta buang dalam pembuangan, dan ini rumah beta akan kasih rata tanah. Dan itu memang terjadi. Ada contoh yang berikut. Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 34 dan 35. Ketika Tuhan tidak lagi kasih muka. Bilangan 14 ayat 34, 35. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, Ya, yakni 40 hari. ya, Satu hari dihitung 1 tahun. ya, Jadi 40 tahun namanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, Ya. supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. supaya kosong tahu rasa kalau beta susah dikasih muka lagi. Beta pasang belakang di kosong. Ayat 35. Ya, Aku Tuhan yang berkata demikian. ya, Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, ya, yang telah bersepakat melawan aku. ya. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Di padang gurun ini mereka akan habis. Di sinilah mereka akan mati. Ketika Tuhan tidak lagi kasih muka dan hati di kotong. Amin. Makanya kalau Tuhan masih tegur itu artinya Tuhan masih sayang kotong. Masih dapat dia punya muka, masih dapat dia punya telinga, masih dapat dia punya hati. Jadi kata Alkitab berbahagia tadi itu artinya lu memang salah, tetapi Tuhan masih sayang, maka engkau berbahagia. Sebab kalau Tuhan tidak sayang lagi, engkau tidak berbahagia. Amin. Sehingga saya selalu bilang, saya kutip ayat Amsal 29, jangan pasang urat leher dengan Tuhan. Ya, sebab kalau pasang urat leher, Tuhan juga punya urat leher juga. Ya, memangnya lu saja yang bisa. Ada satu ayat saya lupa, tapi di situ dia bilang terhadap orang yang main otak dengan Tuhan, Tuhan akan main lebih parah lagi. Kira-kira dia maksud seperti itu, yang ya suka main-main otak dengan Tuhan itu. Kotong mau kuat berapa dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih tegur itu Tuhan sayang itu. Maka hargai Tuhan punya sayang. Amin. Jaga Tuhan punya hati, jaga Tuhan punya mata, telinga. Hargai. Ya. Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam keselamatan yang Tuhan kasih. Yang kedua, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Dan karena itu jangan engkau menolak didikan
Saudara, Tuhan masih tegur kita itu karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berubah diri atau bertobat. Ini sudah bicara waktu atau kesempatan. Tadi bicara hati Tuhan. Tapi ini bicara soal waktu dan kesempatan. Ya, mari kita lihat itu dasar firman-Nya. Mari kita lihat Ibrani 3. Ibrani 3. Saya baca untuk kita mulai ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini bicara waktu ya. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai aku yang jalan ingin menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ini bicara waktu. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murka dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari. Ini bicara waktu. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kami yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa dan seterusnya. Ada amin? Amin. Tuhan masih menegur engkau, ya, karena Tuhan masih kasih engkau waktu, kesempatan untuk berubah diri, atau singkatnya bertobat. Makanya bikin dosa banyak-banyak kemarin, tapi ini hari masih hidup tuh. Itu karena Tuhan kasih kesempatan. Karena manusia tidak bisa memperpanjang sehasta saja perjalanan hidup. 1 jam pun tidak bisa. Tapi kalau 1 hari Tuhan masih kasih 24 jam, itu kesempatan. Amin. Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan, maka Efesus 4:27 di situ dia bilang, jangan kasih iblis kesempatan. Ya. Tuhan masih kasih engkau kesempatan untuk bertobat. Karena itu jangan kasih itu kesempatan di iblis. Dengan cara apa? Mengeraskan hati. Ya, kalau ayat 26, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Dan jangan kasih iblis kesempatan. Artinya, kalau tidak mengampuni itu berarti engkau kasih iblis kesempatan. Sedangkan Tuhan kasih engkau kesempatan. Jangan salahkan itu di iblis. Kalau salahkan di iblis, ore. Syukur saya dapat kesempatan. Tuhan kasih dia kesempatan, dia sudah mau, dia kasih saya. Makanya kita sama tahu ada 3 hari dalam hidup manusia. Tapi dari 3 hari ini manusia tidak berkuasa atas 2 hari kecuali 1. 2 hari itu yaitu hari yang kemarin yang sudah lewat, tidak mungkin dia putar kembali. Hari esok tidak mungkin juga menjadi milikmu. Dan hari ini Tuhan kasih engkau, kalau engkau masih bangun, masih bernapas, itu artinya Tuhan masih kasih engkau kesempatan. Sehingga kalau hari ini Tuhan tegur engkau, karena Tuhan sayang. Karena itu berbahagialah kalau Tuhan masih tegur. Amin. Haleluya. Saudara, tadi Tuhan kasih Israel kesempatan 40 tahun. Tapi terakhir Tuhan bilang, aku jemu terhadap angkatan itu. Dan kalau kau baca referensi ayat itu sama di Mazmur 95, Mas berapa di situ dia bilang, ya, itulah sebabnya aku jemu terhadap angkatan itu. Beta capek. Saudara, kalau Tuhan masih tegur kita, Tuhan kasih kita kesempatan dalam waktu hari-hari hidup yang Tuhan kasih. Seperti saya pernah angkat, di mana Tuhan menghadang Bileam di perjalanan yang dia tempuh. Tuhan
bahwa jalan-jalan yang mereka tempuh itu tidak baik dalam pandangan Tuhan, ujungnya binasa. Maka sebelum sampai di ujung, Tuhan menghadang mereka supaya mereka kembali pada kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu saudara, 1 Petrus 4 ayat 2, firman Tuhan di situ dia bilang, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Waktu yang sisa, yang masih Tuhan kasih kesempatan itu. Betul, sudah tahu sisa ini berapa? Masih tahun, kau bulan, kau hari, kau jam. Karena saya selalu bilang sore ini kita ada, belum tentu besok pagi kita hidup. Makanya dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 4 dan 5 di situ dia bilang, tapi siapa termasuk orang hidup masih ada kesempatan. Karena anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati. Karena orang yang hidup tahu dia akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Siapa termasuk orang hidup masih ada kesempatan. Amin. Amin. Jangan kasih lewat ini waktu, karena kita tidak tahu besok masih menjadi milik kita atau tidak. Jadi hal yang kedua kita bilang, berbahagia engkau ketika engkau ditegur, karena engkau masih dikasih waktu dan kesempatan. Ya. Makanya saya selalu angkat kisah tentang anak terhilang itu. Ya, dia menyadari keadaannya, dia tidak menunda-nunda waktu, dia ambil kesempatan untuk pulang sebelum semuanya terlambat. Yang ketiga, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Dan karena itu jangan engkau menolak didikan yang tinggi. Kita lihat Ibrani 12 bacaan kita tadi, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjarannya harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang atau gampangan atau murahan. Yang ketiga, Tuhan masih menegur kita karena Tuhan masih mengakui. Sekali lagi kata mengakui. Ya, Tuhan masih mengakui engkau sebagai anaknya, bahkan anak yang terlalu berharga bagi Tuhan. Ada saat di mana Tuhan tidak mengakui lagi, saudara. Ada saat. Aku tidak mengenal engkau, toh? Ada ayat bilang begitu, toh? Tuhan berusaha berbuat mengusir setan, buat penyisat. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Tapi kalau Tuhan masih menegur engkau, karena Tuhan masih mengenal dan mengakui engkau sebagai anaknya, bahkan anak yang berharga. Saudara, Tuhan tegur kita itu karena Tuhan akui rotong anak dan anak-anak yang terlalu berharga. Kenapa anak berharga, saudara? Karena status kita sebagai anak-anak Allah ini dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Amin. Dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Saudara ingat firman Tuhan satu, dia bilang begini, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia mati dan dia tumbuh dan menghasilkan banyak biji gandum. Artinya kalau Yesus tidak mati, Allah tetap punya anak satu orang saja, anak tunggal, yaitu Yesus. Tetapi karena Yesus sudah mati, Yesus bangkit, maka setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12-13, seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu anak-anak yang diperanakan bukan oleh keinginan manusia atau keinginan daging,
tapi oleh pekerjaan roh. Dan Tuhan Yesus bilang di Nikodemus, kelahiran roh itu seperti angin. Dia bertiup, engkau tidak tahu dari mana datang dan kemana perginya, tapi engkau rasakan dia itu ada. Engkau tidak melihat dia, tapi engkau ada. Demikianlah kelahiran roh. Engkau tidak tahu bagaimana Roh Kudus melahirkan engkau menjadi ciptaan baru, tapi engkau mengalami, merasakan dan menikmatinya, bahwa engkau telah menjadi manusia baru. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan rohmu bahwa engkau adalah anak. Dan kalau engkau anak, engkau ahli waris. Oleh roh itu kita panggil dia Abba, Bapa. Dan oleh roh itu Allah mengenal kita juga sebagai anak. Nah, saudara, sekali lagi kita ditegur oleh Tuhan karena Tuhan masih mengakui dan mengenal kita sebagai anak. Bahkan anak-anak yang terlalu mahal, karena kita dibeli dengan harga yang mahal untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu saudara, mari kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 4, di situ dia bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat Yesaya, mari adik baca kasih ketemu Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, Iya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? dapat, karena banyak ibu yang melahirkan habis dia buang. Sekalipun dia melupakannya, Iya. aku tidak akan melupakan engkau. Iya, Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, iya, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. iya. Saya sudah pernah bicara ini, tapi dalam konteks ini saya bicara lagi betapa berharganya kita. Tuhan bilang seorang ibu bisa melupakan anak yang lahir dari rahimnya, tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan engkau, karena aku telah melukis engkau di telapak tangan. Jangankan telapak tangan, telapak kakinya, lambungnya, ya, kepalanya, tubuhnya sudah dia lukis kita semua di sana. Tangan yang berlubang paku itu adalah bukti bahwa dia mengasihi kita. Dia mengakui kita sebagai anak. Karena status kita sebagai anak didapat dari hasil pengorbanannya bagi kita. Karena itu kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga. Ya, kita sebagai anak. Orang bilang anak Jokowi saja, orang sumpah dengan mana? Apalagi anak raja, apalagi anak Tuhan. Status sosial kita di mata dunia tidak ada arti apa-apa, tapi di mata Tuhan kita terlalu berharga. Karena kita ahli waris. Saudara, contohnya saja anak presiden. Biar dia sudah wali kota Solo juga tetap masih ada pengawal presiden. Ya, Pampres masih kawal dia. Karena statusnya itu. Walaupun ada Pol PP dan segala macam yang kawal dia dalam statusnya sebagai bupati atau wali kota, tetapi karena anak presiden maka dikawal oleh Pampres. Ya, anak saya baca kisah sejarah kehidupan kerajaan Inggris. Ya, anak-anak kerajaan Inggris itu dikawal. Ya, di sekolah pun mereka dikawal, dimanapun mereka selalu dikawal. Nah, saudara dan saya lebih daripada itu. Alkitab bilang malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Amin. Kita dipagar oleh malaikat Tuhan, kita dipagar oleh darah Yesus dan seterusnya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan menegur kita karena Dia masih mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Matius 8 ayat 11-12, di situ Dia bilang, orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan, duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan ini dilemparkan keluar. Anak kerajaan itu siapa? Tentu orang-orang yang percaya kepada Yesus juga, tetapi yang tidak mau menerima teguran dan ajaran Tuhan, yang tidak mau berubah, tidak mau menghargai, walaupun telah ditegur. Pada akhirnya mereka menjadi anak-anak gampangan murahan yang akhirnya dilemparkan ke dalam api kekal. Yang keempat, Tuhan bilang berbahagialah orang yang ditegur Tuhan.
Dan karena itu jangan menolak didikan yang maha tinggi. Saudara, mari kita lihat Amsal 29 ayat 1. Tadi saya sudah singgung, tapi mari kita lihat. Baca saja. Amsal 29 ayat 1 dan Amsal 15 ayat 10. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, Ya. dan siapa benci kepada teguran akan mati. Siapa benci teguran akan mati. Ya, bersih tegang leher, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Artinya bahwa Tuhan masih menegur kita karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita binasa, bukan hanya mati. Saya waktu lalu sudah bicara beda mati dan binasa di sini kan. Mati semua orang akan mati. Orang hidup dalam Tuhan juga akan mati. Tapi binasa itu beda. Binasa itu ialah ketika dia mati dan dia terpisah dengan Tuhan dalam kekekalan. Itulah binasa. Makanya Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Orang percaya juga mati, tapi tidak binasa. Saudara dan saya, kita semua akan mati, tapi tidak semua kita binasa. Yang binasa ialah mereka yang tidak mau menerima teguran Tuhan. Ya, saudara, kenapa orang yang menerima teguran Tuhan itu akan binasa? Karena dia musuh kebenaran. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 15 dan 16. Rahasianya ada di situ. Galatia 4 ayat 15 dan 16. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, Ya. dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, Ya. bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu akan telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran saya jadi musuh? Jadi jemaat Galatia ini jemaat yang tidak mau ditegur. Padahal Paulus menyampaikan kebenaran, teguran-teguran yang dilandaskan pada kebenaran firman Allah. Karena mereka meninggalkan Injil yang sebenarnya dan mengikuti Injil yang lain. Dan mereka kembali pada penyembah berhala. Kalau saudara baca kitab Galatia secara keseluruhan, ya, ketika Paulus menegur mereka, mereka tidak terima teguran Paulus sebagai bapa rohani, tapi mereka melihat Paulus sebagai musuh rohani. Dan karena itu Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran saya jadi musuh? Ya, jadi musuh kebenaran itu pasti binasa. Jadi kalau Tuhan menegur kita dan kita tidak mau menerima teguran Tuhan, sesungguhnya kita musuh kebenaran. Tapi orang yang menerima teguran itu sesungguhnya dia sahabat kebenaran. Dan dia mau hidup dalam kebenaran. Nah, kita bilang kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Saya pernah pada tempat ini bagaimana Raja Asa melakukan kesalahan dan Tuhan tegur dia melalui Nabi Hanani. Tapi Asa tidak mau terima teguran Tuhan melalui Nabi Hanani, dan Asa kasih masuk Hanani penjara. Dan akhirnya Asa mati. Atau ketika Tuhan pakai Nabi Mika tegur Ahab, tapi Ahab tidak menerima teguran Tuhan melalui Mika. Dia kasih masuk Mika penjara, dan akhirnya Ahab mati di medan peperangan. Saudara ingat ketika Yudas menerima roti, Alkitab bilang Yudas kerasukan setan. Yudas tidak mau menerima firman Tuhan, teguran-teguran Tuhan. Dan akhirnya Yudas binasa. Saudara, Tuhan tegur kita karena Tuhan mau kita hargai anugerah Allah. Tuhan mau kita hargai pengorbanan Yesus.
Tapi kalau kita anggap enteng semuanya itu, jangan salahkan Tuhan. Mari kita lihat Roma 2 ayat 4 sampai 5. Kalau orang menganggap enteng didikan Tuhan, teguran Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya engkau binasa. Roma 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Ya. engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada Ya. hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya. Nanti saudara boleh baca bikin habis, tapi saya ambil 2 ayat itu. Ya, orang yang menganggap sepi teguran-teguran Tuhan itu orang sama dan dia timbul murka di atas dia kepala. Jadi bukan Tuhan yang timbul murka di atas dia kepala, dia yang timbul sendiri. Alkitab bilang, bukan saya. Dengan kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat itu, engkau menimbul murka di atas kepalamu, bukan Tuhan timbul. Tuhan sayang engkau, bahkan Tuhan tegur. Amin. Tapi kalau engkau tidak mau terima teguran, engkau sendiri timbul murka di atas kepala, bukan Tuhan. Jadi jangan kasih salah Tuhan. Alkitab ya Om. Yang kelima, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Kita lihat kembali pada bacaan kita Ibrani 12 mulai ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lipat pada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ayat yang ke-10 saudara perhatikan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Tetapi Dia Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan masih tegur ketong itu untuk waktu pembaik. Waktu pembaiknya di mana? Ya, di situ dia bilang supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Sebab tanpa kekudusan orang tidak mungkin lihat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Jadi Tuhan tegur ketong, hajar ketong itu karena Tuhan tidak mau ketong keluar dari lingkaran kekudusannya. Kita tetap ada dalam kekudusannya supaya kita layak bersekutu dengan Dia. Saudara, saya angkat contoh lah dalam Alkitab supaya bukan tetap punya wawasannya. Saudara ingat ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai, Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasut di lubung kaki, karena tanah di mana lu berdiri itu kudus. Ya, Allah itu kudus, dan karena itu tidak sembarang orang bisa dekati Dia. Amin. Tidak sembarang orang bisa dekati Dia, harus orang yang kudus. Ya, nanti saya akan angkat contoh, beberapa contoh. Saudara ingat Musa dan Harun toh? Bilangan 20 ayat 12-13 itu Tuhan bilang apa? 02 tidak jaga saya punya kekudusan, karena itu 02 saya akan masuk ke negeri Kanaan yang saya janjikan. Kekudusan itu penting, saudara. Saudara ingat juga ketika Usa, ya, tabut perjanjian itu hampir jatuh lalu dia pergi sentuh. Tujuannya baik karena dia takut itu tabut jatuh, tapi ketika dia sentuh itu tabut kekudusan Tuhan, sambar dia dan dia mati. Nadab dan Abihu mencoba mempersembahkan api asing, maka kekudusan Tuhan membunuh mereka dua. Makanya saudara, kalau dalam perjanjian lama, imam besar itu kalau dia sebelum masuk ruang Maha Kudus itu, dia persembahkan korban dulu untuk penyucian dia pendiri. Kalau dia layak, makanya kalau masuk ke dalam itu ada tali
tali ikat di belakang. Ya, jadi kalau dia masuk sekian menit, sekian jam sampai keluar itu berarti tarik sudah. Tarik. Bukan lu masuk lagi. Ya. Imam besar saja yang masuk kira layak mati, dia mati di situ lu masuk lu juga selesai. Maka ada tali itu tarik. Kalau sekian menit sampai keluar tarik sudah. Itu pasti tidak layak dan akhirnya mati. Karena kekudusan Tuhan itu membunuh. Ya, karena kita tidak layak. Keberusahaan kita tidak layak. Nah, tapi di dalam Yesus, ya sekali lagi, di dalam Yesus kita dilayakkan. Karena itu tidak ada lagi ruang Maha Kudus itu. Di dalam Yesus kita bisa menghampiri Tuhan kapan saja, di mana saja. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa mengabaikan kekudusan. Tidak. Nah, saya kasih contoh dalam Alkitab, saudara. Saya kasih contoh. Mari kita lihat Matius 22 ayat 11 sampai 13. Sehingga kita jangan terlalu berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bisa khotbah, kita doa dan sudah lihat orang punya dosa. Ini kekudusan, ini penting. Kita lihat Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ada mana baca? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Ya. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia melihat seorang yang masuk pesta, tapi tidak pakai pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Ya. Hai saudara, Saudara. bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya. Tetapi orang itu diam saja. Dia diam, sudah diomong kok diam. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ya. ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wahyu 19 ayat 8, supaya saya bicara satu kali. Ini bicara pakaian, bicara kekudusan, perbuatan-perbuatan. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang Itu berkilat. pesta ya, judulnya apa? Nyanyian atas perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Tadi dalam Matius itu ada satu orang yang masuk tapi sudah dipakai pakaian pesta. Wahyu 19 ini pesta di sorga. Lanjut. Kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang paling putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus angkat tadi ada satu orang yang masuk pesta sudah pakai pakaian pesta. Lalu Tuhan pesta bilang, "Kan mana lu bisa masuk sini sudah pakai pakaian pesta?" Tapi dia diam. Ya, saudara itu sudah omong juga. Ini satu contoh saudara bahwa banyak orang yang Tuhan tegur tetapi acuh. Acuh tak acuh, diam itu acuh. Ya, malas tahu soalnya toe. Nah, kata diam di situ itu Tuhan sudah tanya tapi diam. Artinya ada orang yang suka dengar firman Tuhan, teguran Tuhan tetapi cuek, acuh, masa bodoh. Menganggap sepi. Makanya kita bilang jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tapi dia anggap enteng, cuek. Maka terakhir ini Tuhan pesta bilang ikat kaki tangan lempar. Ya. Wahyu bilang masuk surga itu ada di pakaian. Saudara ke sekolah juga ada seragam toh, selesai pakai seragam pasti guru musik. Ya. Adik Dewi juga punya seragam ya di kantor, pakai seragam pasti kena tegur. Setiap tempat itu ada di seragam. Surga juga ada di pakaian. Mau masuk surga tapi tidak pakai pakaian surga yaitu kekudusan, kesucian, kebenaran, pakai pakaian kedagingan, kefasikan. Wah, surga tidak terima. Surga tidak terima. Makanya saudara lihat dalam kisah anak yang terhilang itu, waktu itu anak pulang itu, dia pakai pakaian apa? Dia pakai di pakaian kandang babi, pakaian dengan persundalan, dengan pelacur-pelacur. Tidak pantas itu di rumah bapak. Maka bapak bilang, bawa coba yang terbaik kasih pada dia, karena ini pakaian tidak pantas di bapak ke rumah. Mau bersekutu kembali dengan Bapak harus pakai pakaian menurut standar Bapak. Amin. Kita mau masuk surga harus pakai pakaian surga. Kekudusan, kesucian, kebenaran. Tidak bisa tawar-tawar. Dalam Wahyu dia bilang,
Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan seterusnya akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala. Karena itu memang itu pakaian pantas ada di sana, tidak pantas di surga. Ya. Jadi kalau Tuhan menegur kita, artinya Tuhan mau supaya kita tetap berada dalam kekudusan Tuhan. Karena di dalam kekudusan itulah kita layak bergaul, bersekutu, berteman dengan Dia dan tinggal hidup bersama Dia. Amin. Kalau engkau tidak mau, ikat kaki tangan, lempar. Karena dia cuek, masa bodoh, diam. Yang keenam, masih dalam ayat yang kita baca. Kita lihat ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Sekali lagi, menghasilkan buah kebenaran. Teguran dan ajaran Tuhan itu supaya menghasilkan buah kebenaran. Dan dari buah kebenaran itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan tegur kotong itu karena Tuhan sayang kotong. Karena Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah kebenaran itu apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Buah-buah dari firman. Ya, buah-buah dari firman. Jadi firman itu tidak hanya kotong omong, tetapi juga harus ada dia punya buah. Dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita harus terwujud. Ya, dengan demikian kita punya relasi damai aman dengan Tuhan. Amen. Karena kita hidup dalam buah-buah kebenaran. Ya, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Roma 5 ayat 1, kita yang dibenarkan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, saudara ingat pohon ara yang tidak berbuah. 3 tahun dikasih kesempatan tidak ada buah, dikasih lagi kesempatan 1 tahun. Saudara ingat orang yang menerima 1 talenta dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Pada akhirnya Alkitab bilang, lemparkanlah hamba yang tak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah. Bahasa sederhananya begini. Tuhan tegur kotong, Tuhan ajar kotong itu karena Tuhan mau supaya kotong jadi manusia, ada guna, ada hasil. Sekali lagi, ada guna, ada hasil, ada buah. Saudara tanam pohon, kalau pohon tidak buah pasti saudara kecewa. Ya, saudara melahirkan anak, lalu anak tidak memberikan damai sejahtera kepada Anda pasti kecewa. Hanya tiap hari urus perkara saja di Polres. Hanya tiap hari urus perkara saja orang-orang lain. Pasti saudara kecewa. Tapi kalau Tuhan tegur kita, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang membanggakan Tuhan, yang ada bisa diharap oleh Tuhan. Saya selalu bilang banyak orang harap Tuhan, tapi orang Tuhan tidak bisa harap. Tuhan bisa harap lah. Ya. Ada buah-buah yang lahir dari hidup kita yang membuat Tuhan bangga punya anak seperti kita. Ya. Sebab kalau kita tidak memberikan hasil, tidak ada buah, yaitu buah-buah dari kebenaran itu sendiri. Apakah itu dalam hidup kita, tutur kata, sikap tingkah laku kita, atau hasil daripada hidup dan pelayanan kita, orang lain diberkati, orang lain diselamatkan. Itulah bagian buah-buah yang kita bisa bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, kelak kita tidak menghadap dengan tangan kosong, tapi ada hasil. Ya, ada buah dari hidup kita, tetapi juga dari karya kita ada hasil. Ya, sebab kalau kita tidak membawa hasil ketika kita menghadap Tuhan, maka sesungguhnya kita pohon yang tidak berbuah, kita hamba yang tak berguna.